practice-nya. Kemarin saya mengambil salah satu dari apa yang saya praktikkan di kelas, mengintegrasikan Cashpro dalam pembelajaran. Maka di sini saya beri judul penerapan integrasi pendidikan kesehatan reproduksi dalam pembelajaran IPA berdiferensiasi terkait penggunaan internet. Nah, di bagian pendahuluan, jadi kita semua juga waktu di Solo kemarin sudah disampaikan ya bahwa ada hal yang miris ya, bahwa kita mendapatkan hasil survei demografi kesehatan Indonesia ya, ada 8% laki-laki dan 2 perempuan remaja ini ada telah melakukan hubungan seksual ya pada usia remaja dengan berbagai alasan ya, diantaranya ada yang memang hanya ikut teman, kemudian ada yang 30% itu hanya karena penasaran, ingin tahu begitu ya. Kemudian juga ada hasil survei penduduk antar sensus tahun 2015 bahwa ada angka kematian ibu di Indonesia yang masih besar, mencapai 305 kasus per 100.000 kelahiran, dan ini adalah angka yang tertinggi di Asia Tenggara, tentunya menjadi keprihatinan. Dan ini faktornya adalah diantaranya pernikahan pada usia anak ya di bawah 18 tahun. Nah, jadi dari kondisi ini maka kita melihat bahwa perlunya pendidikan kesehatan reproduksi, khususnya karena banyak kasus ini di usia remaja, maka fokusnya adalah bagaimana pendidikan reproduksi ini dilaksanakan di sekolah ya. Dan di sekolah ini sendiri pembelajaran kesehatan reproduksi tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi bagaimana mengembangkan nilai, sikap, dan keterampilan hidup. Salah satunya keterampilan di sini adalah penggunaan internet ya. Nanti karena di sini penggunaan internet pada kenyataannya banyak berpengaruh ya terhadap pemicu permasalahan kesehatan reproduksi. Nah, dalam implementasinya di sekolah, salah satu yang bisa dilakukan adalah dimasukkan dalam kegiatan intrakurikuler ya, yaitu dalam pembelajaran IPA, yaitu agar menarik, maka kemudian kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti kita semua juga sudah mempelajari bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini kita melihat bagaimana kebutuhan peserta didik, diantaranya adalah gaya belajar, karena kita mengenal ada gaya belajar peserta didik, ada auditory, kinestetik, dan juga visual. Seperti itu yang kemudian ini saya angkat dalam basic practice saya. Nah, bagaimana kemudian saya menerapkan di kelas? Jadi memang kebetulan saya mengajar di kelas 7 ya, Bapak Ibu. Sempat kemarin sebenarnya kebingungan ya, karena kalau dilihat dari materi yang paling kelihatannya banyak bersinggungannya dengan Cashpro memang di materi kelas 9 ya. Cuman kemudian saya berpikir apa sih yang kira-kira nanti bisa disinggungkan. Di sini langkah pertamanya adalah saya memilih materi IPA yang cocok, yang kemudian bisa diintegrasikan dalam materi kesehatan reproduksi. Kemudian saya membuat modul ajarnya, kemudian menyiapkan alat bahan ya yang memang diperlukan. Jadi di sini saya mengambil materi tentang perpindahan kalor, Bapak dan Ibu. Di sini sebelum pembelajaran saya meminta anak-anak untuk membawa HP pada saat pelaksanaan pembelajaran, karena sebetulnya di sekolah kami memang belum boleh membawa HP setiap hari. Jadi hanya boleh kalau memang dibutuhkan dalam pembelajaran saja. Kemudian saya menggunakan QR code ya. Jadi HP itu memang digunakan fungsinya salah satunya untuk memang scan QR code nantinya ya. Kemudian di sini saya juga menyiapkan kertas post-it dan kertas manila. Nah, di pembelajarannya yang pertama tentunya sebagai awal kita menyampaikan dulu tujuan pembelajaran. Kemudian saya juga menyiapkan asesmennya. Di sini saya lebih ke yang materi Cashpro-nya, jadi saya menyediakan pretest dalam Google Forms. Jadi HP itu juga untuk anak-anak juga mengisi pretest. Kemudian pada saat awal ketika murid mengerjakan pretest, saya sambil menempelkan cetakan QR code di beberapa sisi kelas ya. Jadi ditempel ada di belakang kelas, depan, samping, seperti itu. Sebetulnya kenapa ada QR code, padahal anak-anak kan sebetulnya sudah punya HP, mereka bisa
searching sendiri. Alasan saya adalah karena materi perpindahan kalor itu sebetulnya kan sangat luas ya. Kalau kita lihat di internet, saya pernah menjumpai anak-anak, saya pernah melakukan pembelajaran, anak-anak saya minta untuk searching, tapi kemudian yang mereka tuangkan itu adalah materi yang tingkatannya mungkin jauh lebih tinggi. Mereka saja nggak mudeng. Saya tanyakan, apa yang kamu tuliskan kamu paham atau tidak? Tidak, karena itu sebetulnya materi untuk mungkin tingkat perkuliahan, tapi mereka tulis saja gitu ya. Jadi untuk membatasi ya, sebenarnya bukan membatasi, tapi agar mereka juga bisa fokus, maka di sini QR code ini yang saya tampilkan, saya sediakan untuk anak-anak. Bentuknya memang nanti mengarah ke ada artikel, kemudian ada video. Jadi ini untuk memberikan ini tadi yang beberapa gaya belajar. Jadi kalau yang gaya belajarnya hanya visual, dia bisa membaca saja, bisa dari artikelnya, atau mungkin dia audio dan visual, begitu ya, dia bisa dari video, jadi dari link video. Kemudian kinestetiknya adalah ketika mereka memang harus bergerak, dia kan akan mencari ya tadi QR code-nya di depan atau di belakang seperti itu ya. Jadi mereka juga bergerak. Nah, kemudian di sini setelah saya tempelkan, anak-anak tadi sudah mengerjakan pretest, kemudian saya meminta mereka untuk menggali informasi tadi tentang perpindahan kalor. Jadi ketika saya membagikan kertas post-it, jadi memang di perpindahan kalor kan kita mengenal ada 3 ya, konduksi, konveksi, radiasi. Kemudian saya memang tambahkan 2, ada tentang isolator dan konduktor, ada 5. Kemudian untuk per item perpindahan kalor itu saya bagikan kertas post-it dengan warna yang berbeda. Jadi misalkan untuk konduksi saya kasih warna pink, untuk konveksi saya kasih warna hijau begitu ya. Setiap anak saya beri ada 2 kertas post-it. Kemudian nanti setelah mereka menggali informasi lewat tadi bisa video atau artikel, mereka menuliskan pengertian dan contoh dari masing-masing itu. Nah, setelah itu kemudian ketika sudah mereka menuliskan, maka kemudian mereka menempelkan hasilnya dari pencarian mereka di jadi kertas manilanya tadi yang per subbab ya istilahnya ya, per topik tadi ya, konveksi atau konveksi saya tempelkan di depan. Nah nanti tiap anak menempelkan sesuai dengan fokusnya tadi. Jadi yang konduksi tempelkan di konduksi seperti itu. Nah setelah itu kemudian nanti perwakilan anak nanti kami minta untuk ke depan menyampaikan hasilnya ya, hanya perwakilan saja karena keterbatasan waktu juga. Nah setelah itu ketika menyampaikan maka juga ada diskusi kelas, artinya ketika teman yang lain menanggapi, kemudian saat itu juga saya langsung mengkonfirmasi memang. Nah setelah kegiatan ini selesai, kemudian saya baru masuk ke yang materi cash flow-nya Ibu. Jadi memang kemarin karena ini settingnya gimana ya? Jadi ya dari pengalaman mereka berselancar dengan internet tadi ya. Jadi kemudian inilah yang menjadi menjembatani ya. Kemudian kita masuk ke internet. Bagaimana tadi pengalamannya? Jadi setelah itu kemudian saya baru memberikan pertanyaan pemantik kepada anak-anak ya. Bagaimana pengalaman menggunakan internet, bagaimana juga pengalaman anak-anak dalam menggunakan internet sehari-hari, biasanya digunakan untuk apa, senang atau tidak begitu ya. Ya banyak kan kalau dari anak-anak sih memang main game dulu begitu, TikTok gitu ya. Kalau murid saya lebih banyak ke situ ya. Kemudian saya tanyakan juga, pernah tidak kalian mencari informasi tentang kesehatan reproduksi melalui internet? Beberapa menyampaikan pernah. Apa yang kalian cari? Misalkan tentang menstruasi Bu itu, karena memang kelas 7 ya. Ya jadi mereka mencari seperti itu. Nah, kemudian kami di kelas berdiskusi tentang dampak positif dan negatif. Jadi saya gali, menurut kalian sebetulnya apa sih dampak positif negatifnya dari internet ya. Kemudian di situ saya baru memberikan beberapa penguatan ya, seperti mungkin tadi juga sudah disampaikan bahaya internet, terutama biasanya saya memberikannya kalau di internet kalian menemukan ada iklan atau hal-hal yang mungkin tidak pantas kamu lihat berbau pornografi, ada iklan seperti apa yang kalian lakukan gitu ya. Yuk dilihat Bu, gitu. Jawabannya seperti itu ya. Kita juga iya, oh ya itu sudah bagus gitu. Kami mengapresiasi ya Ibu apa yang dilakukan. Oke, ya. Nah seperti itu. Jadi untuk
cash pro-nya seperti itu, kemudian kami membuat kesimpulan bersama dan di akhir kami para murid mengerjakan post test dan diakhiri dengan menutup pembelajaran. Dan hasil atau refleksinya, kebetulan saya di sini mengambil sampel 2 kelas ya untuk hasilnya, yaitu di kelas 7F dan 7G. Ada kenaikan memang gen ya dari pretest dan post testnya, hanya saja mungkin kalau dilihat dari gennya tidak terlalu tinggi, kurang signifikan, tapi bagaimanapun juga saya tetap optimis, berarti ada peningkatan, ada sesuatu hal yang baru yang bisa mereka dapatkan di sini. Nah, kemudian refleksinya juga kenapa ini hasilnya seperti ini. Jadi terus terang kemarin ada agak kesulitan di anak-anak kami karena beberapa HP-nya itu mungkin speknya ya yang agak kurang ini. Jadi ketika untuk mengisi Google Form itu ada kesulitan beberapa anak. Jadi memang datanya itu agak kurang full untuk 2 kelas ini, Bu. Terus terang seperti itu. Kemudian kesimpulannya ya, jadi bagaimanapun juga pendidikan kesehatan reproduksi ini sangat penting ya untuk disampaikan, dan tidak sebatas pengetahuan tapi juga tentang nilai keterampilan hidup, tentunya juga tentang penggunaan internet yang bijak, kemudian bahaya pornografi dan pergaulan bebas melalui internet ini juga harus kita tekankan sebagai guru. Kemudian untuk refleksinya, bagaimana kemudian kita sebagai guru memang perlu meningkatkan kreativitas ya. Jadi sekecil apapun ketika kita menyampaikan kepada anak-anak materi Cash Pro ini sedapat mungkin untuk bisa kita sisipkan begitu ya. Artinya di materi apapun materi Cash Pro apa nih yang mungkin, nah ini bagaimanapun kita harus bisa mencoba untuk mengaitkan ini. Kemudian di sini saya menuliskan bahwa perlunya kita melihat kesiapan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran, karena saya melihat dari pengalaman tadi tentang ketersediaan sarana prasarana seperti HP anak ya. Kalau kemarin akhirnya yang tidak ada HP-nya juga larinya ke menggunakan buku siswa ya ketika mencari referensi. Kemudian di sini juga perlu diperhatikan bagaimana kita tidak melakukan diskriminasi kepada anak, dan rekomendasinya tadi seperti saya sampaikan, langkah kecil apapun kita harus bisa mengintegrasikan ya, bagaimana menyampaikan tentang pendidikan Cash Pro ini kepada anak-anak. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.